Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran biologi kelas 10. Kita masih melanjutkan materi pada bab 2 ya, yaitu tentang keanekaragaman hayati. Minggu lalu, kalian sudah mempelajari bagian yang kedua, yaitu tentang tipe ekosistem. Untuk minggu ini, submateri yang akan kita bahas yaitu tentang keanekaragaman hayati Indonesia, kemudian menghilangnya keanekaragaman hayati, dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Silakan disimak video ini dari awal sampai akhir, supaya kalian memahaminya ya. Baiklah, kita akan bahas satu persatu. Materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, bagian yang pertama yang akan kita bahas adalah kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme di Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversitas karena memiliki kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang sangat banyak. Indonesia menempati peringkat pertama di dunia dalam kekayaan spesies mamalia, peringkat pertama untuk kupu-kupu besar dan berwarna-warni, kemudian peringkat ketiga untuk reptilia, peringkat keempat untuk burung, peringkat kelima untuk amfibia, dan peringkat ketujuh untuk tumbuhan berbunga. Kemudian, Indonesia memiliki sejumlah spesies endemik tertinggi di dunia. Endemik adalah spesies tumbuhan atau hewan yang ditemukan di wilayah geografis tertentu dan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Spesies endemik Indonesia terbanyak terdapat di Sulawesi, Papua, dan Kepulauan Mentawai di pantai barat Sumatera. Berikut adalah contoh spesies endemik di Indonesia. Yang pertama, yaitu burung cendrawasih. Burung cendrawasih merupakan spesies yang endemik di Papua. Kemudian yang kedua, komodo. Komodo yang endemik di Nusa Tenggara Timur. Dan yang ketiga, Barborula borneoensis atau katak tanpa paru-paru, yang merupakan spesies yang endemik di Kalimantan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Bagian yang pertama yaitu penyebaran flora Indonesia. Flora Indonesia termasuk flora kawasan Malaysiana yang meliputi Malaysia, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini. Flora Malaysiana terbagi menjadi 3, yaitu flora daratan Sunda. Contoh flora di daratan Sunda antara lain tumbuhan dari famili Dipterocarpaceae, yang contohnya seperti pohon keruing yang kayunya sering digunakan untuk bahan bangunan, dan tumbuhan dari famili Nepenthaceae, contohnya seperti tumbuhan pemangsa serangga atau kantong semar. Kemudian yang kedua yaitu flora daratan Sahul. Flora daratan Sahul antara lain seperti sagu dan tumbuhan dari famili Myristiceae, misalnya pala. Dan yang ketiga yaitu flora dari kawasan Wales, antara lain seperti leda yang memiliki batang berwarna-warni. Selanjutnya, berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut, flora Indonesia dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama daerah ketinggian 0 sampai 650 meter. Merupakan daratan rendah pantai dan hutan mangrove dengan jenis tanaman itu seperti bakau, kemudian kayu api, dan bogem.
Selanjutnya yaitu daerah dengan ketinggian 650 sampai 1500 meter. Nah, dengan daerah ketinggian ini ditumbuhi dengan tanaman seperti rasmala, kemudian tembakau, dan kopi. Kemudian, daerah dengan ketinggian 1500 hingga 2500 meter. Contoh tumbuhan yang hidup di daerah ini seperti cantigi koneng, kemudian cemara gunung, dan anggrek tanah. Dan yang terakhir yaitu daerah dengan ketinggian di atas 2500 meter. Daerah ini merupakan daerah pegunungan yang dingin. Di ketinggian ini biasanya ditemukan tumbuhan seperti lumut, kemudian lichen, dan bunga edelweiss. Selanjutnya yaitu penyebaran fauna di Indonesia. Penyebaran fauna dipengaruhi oleh aspek geografis dan peristiwa geologi benua Asia dan Australia. Daerah persebaran fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 kawasan, yaitu kawasan Indonesia bagian barat, kemudian kawasan peralihan atau Wales, dan kawasan Indonesia timur. Yang pertama yaitu kawasan Indonesia bagian barat, meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali. Kawasan ini dibatasi oleh garis imajiner Wallace yang terletak di antara Kalimantan dengan Sulawesi dan antara Bali dengan Lombok. Jenis fauna yang ada di kawasan Indonesia Barat, misalnya seperti harimau, kemudian jalak Bali, dan gajah. Selanjutnya yang kedua yaitu kawasan peralihan. Kawasan peralihan meliputi Sulawesi, Maluku, Sumbawa, Sumba, Lombok, dan Timor. Jenis fauna yang ada di kawasan peralihan itu antara lain seperti anoa, kemudian kuskus beruang, dan burung maleo. Dan yang ketiga yaitu kawasan Indonesia bagian timur, meliputi Papua dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jenis fauna yang ada di pulau ini antara lain seperti kanguru pohon, kemudian kupu-kupu sayap burung, dan burung kasuari. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, fungsi dan manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia yang pertama yaitu sebagai sumber bahan pangan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tanaman penghasil makanan pokok, buah-buahan, dan sayuran. Selain itu, Indonesia juga kaya akan penghasil tanaman rempah-rempah. Kemudian, selain berasal dari tumbuhan, sumber pangan juga berasal dari aneka ragam hewan, seperti hewan darat, air tawar, dan air laut. Nah, yang kedua yaitu sebagai sumber obat-obatan. Indonesia memiliki sekitar 30.000 spesies tumbuhan dan 940 spesies diantaranya merupakan tanaman obat dan sekitar 250 spesies tanaman obat tersebut digunakan dalam industri obat herbal lokal. Nah, beberapa tanaman obat beserta kegunaannya adalah sebagai berikut, yaitu seperti buah merah, kemudian mengkudu atau pace, dan juga kina. Nah, selain tumbuh-tumbuhan, beberapa jenis hewan juga dapat dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Misalnya seperti madu dari lebah dan ular, yang digunakan dagingnya untuk mengobati penyakit kulit. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu sebagai sumber kosmetik. Beberapa tumbuhan digunakan untuk kosmetik, antara lain seperti bunga mawar, kemudian
kemuning, bengkoang, alpukat, dan beras yang digunakan sebagai lulur tradisional untuk menghaluskan kulit. Kemudian manfaat keanekaragaman yang keempat yaitu sebagai sumber sandang. Nah, beberapa jenis tanaman digunakan untuk bahan sandang atau pakaian, yaitu seperti rami, kapas, dan kenaf, yang digunakan seratnya untuk dipintal menjadi kain atau bahan pakaian. Selain itu, beberapa hewan juga dapat dimanfaatkan untuk membuat pakaian, antara lain seperti ulat sutra, untuk membuat kain sutra yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kemudian seperti kulit beberapa hewan, misalnya seperti sapi, kambing yang dimanfaatkan untuk membuat jaket. Selanjutnya, manfaat yang kelima yaitu sebagai sumber papan. Sebagian besar rumah di Indonesia menggunakan kayu, terutama rumah adat. Nah, kayu dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu, tiang, dan alas atap. Nah, beberapa tumbuhan yang dimanfaatkan kayunya itu misalnya seperti jati, kemudian bambu, dan meranti. Dan manfaat keanekaragaman yang ketujuh yaitu sebagai aspek budaya. Dalam menjalankan upacara, ritual, keagamaan, dan kepercayaan, penyelenggaraan upacara adat dan pesta tradisional seringkali memanfaatkan beragam jenis tumbuhan dan hewan. Misalnya seperti budaya nyekar atau ziarah kubur pada masyarakat Jawa itu menggunakan berbagai macam bunga seperti bunga mawar, kenanga, kantil, dan melati. Selain itu, dalam kegiatan keagamaan, umat Islam menggunakan hewan ternak seperti kambing, sapi, dan kerbau yang digunakan untuk penyembelihan pada hari raya Kurban. Dan yang terakhir yaitu manfaat keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah. Plasma nutfah atau sumber daya genetik adalah bagian tubuh tumbuhan, hewan, atau mikroorganisme yang mempunyai fungsi dan kemampuan mewariskan sifat. Plasma nutfah berguna untuk merakit varietas unggul pada suatu spesies, misalnya spesies yang tahan terhadap suatu penyakit atau memiliki produktivitas tinggi. Nah, itulah manfaat dan fungsi keanekaragaman hayati di Indonesia. Selanjutnya, submateri yang akan kita bahas yaitu tentang menghilangnya keanekaragaman hayati. Nah, faktor atau penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati yang pertama yaitu hilangnya habitat. Nah, lahan yang tersedia untuk kehidupan tumbuhan dan hewan itu akan semakin sempit dikarenakan digunakan untuk tempat tinggal penduduk, kemudian dibabat untuk digunakan sebagai lahan pertanian atau juga dijadikan sebagai lahan industri. Yang kedua yaitu pencemaran tanah, udara, dan air. Zat pencemar atau polutan itu disebabkan oleh produk buangan yang dihasilkan dari aktivitas manusia. Nah, polutan tersebut dapat mencemari air, tanah, dan juga udara. Beberapa polutan itu sangat berbahaya bagi organisme, misalnya itu seperti nitrogen oksida dan sulfur oksida. Selain itu, penggunaan klorofluorkarbon yang berlebihan juga akan menyebabkan lapisan ozon di atmosfer berlubang. Dan yang ketiga, yaitu perubahan iklim. Nah, salah satu penyebab perubahan iklim adalah pencemaran udara oleh gas karbon dioksida yang menimbulkan efek rumah kaca. Dan penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati yang keempat yaitu eksploitasi tanaman dan hewan. Nah, eksploitasi tanaman dan hewan secara besar-besaran biasanya dilakukan terhadap komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Misalnya kayu hutan yang digunakan untuk bahan bangunan dan ikan tuna sirip kuning yang harganya mahal dan banyak diminati oleh pencinta makanan laut.
Nah, eksploitasi yang berlebihan ini dapat menyebabkan kepunahan spesies-spesies tertentu, apalagi jika tidak diimbangi dengan usaha pengembangbiakannya. Kemudian penyebab yang kelima yaitu adanya spesies pendatang. Nah, masuknya spesies dari luar ke suatu daerah seringkali mendesak spesies lokal yang sebenarnya merupakan spesies penting dan langka di daerah tersebut. Beberapa spesies asing tersebut dapat menjadi spesies invasif yang menguasai ekosistem. Kemudian yang keenam yaitu industrialisasi pertanian dan hutan. Nah, para petani itu cenderung menanam tumbuhan atau memelihara hewan yang bersifat unggul dan menguntungkan, sedangkan tumbuhan dan hewan yang kurang unggul dan kurang menguntungkan biasanya akan disingkirkan. Selain itu, suatu lahan pertanian atau hutan industri umumnya hanya ditanami satu jenis tanaman atau monokultur, misalnya seperti teh, karet, dan kopi. Nah, hal ini dapat menurunkan keanekaragaman tingkat spesies. Nah, itulah beberapa faktor penyebab menghilangnya keanekaragaman hayati. Oke, submateri selanjutnya yang akan kita bahas yaitu usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, penurunan keanekaragaman hayati dapat dicegah dengan cara melakukan pelestarian atau konservasi. Konservasi keanekaragaman hayati memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menjamin kelestarian fungsi ekosistem sebagai penyangga kehidupan, yang kedua mencegah kepunahan spesies yang disebabkan oleh kerusakan habitat dan pemanfaatannya yang tidak terkendali, dan yang ketiga menyediakan sumber plasma nutfah untuk mendukung pengembangan dan budidaya kultivar tanaman pangan, obat-obatan maupun hewan ternak. Selain itu, konservasi keanekaragaman hayati di Indonesia itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dengan 3 azas, yaitu tanggung jawab, berkelanjutan, dan bermanfaat. Nah, selanjutnya konservasi keanekaragaman hayati itu dapat dilakukan secara in situ dan ex situ. In situ itu merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, swaga margasatwa, tanaman hutan raya, dan tanaman laut. Contohnya itu misalkan seperti cagar alam Rafflesia yang ada di Bengkulu dan swaga margasatwa Pulau Komodo yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kemudian konservasi secara ex situ merupakan usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan kebun raya, taman safari, kebun koleksi, atau kebun binatang. Contohnya itu seperti taman safari di Puncak dan kebun raya Bogor. Nah, itulah 2 cara yang digunakan untuk usaha pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, demikianlah materi keanekaragaman hayati pada bagian yang ketiga ini ya, yaitu tadi kalian sudah membahas tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, kemudian menghilangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Demikian materi yang Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan beri kalian tugas ya. Tugas yang harus kalian kerjakan adalah carilah data mengenai berbagai spesies hewan dan tumbuhan di Indonesia yang terancam punah dan bagaimana usaha-usaha yang dilakukan untuk mencegah punahnya spesies tersebut. Silakan kalian buat di buku latihan kalian ya.
Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.